Shalom anak Yud yang dikasih oleh Tuhan, kita ketemu lagi di dalam perbincangan kita, hal-hal yang nyata tetapi kemasannya tetap rohani. Kita akan berdoa Tuhan Yesus memberkati supaya hari ini juga kami boleh diberkati kembali dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami siap, amin. Nah, saya akan berbicara mengenai menjaga keharmonisan. Kita sebagai manusia, makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa tanpa orang lain. Apapun kelebihan orang pasti membutuhkan orang lain. Dan tentunya dibuktikan pada masa-masa ini apapun kekuatan raksasa sebuah perusahaan atau negara tetap tergantung kepada yang lain, apalagi seperti kita. Nah, situasi rutinitas selalu ada sisi baik maupun buruknya, baik itu di formal maupun non formal. Ya, jadi kita melihat bahwa banyak orang pasti ada kebosanan, kejenuhan. Nah, secara formal pekerjaan orang pada saat masuk pertama seneng. Nah, akhirnya jenuh, ingin keluar cari kerjaan yang baru. Di non formal juga gitu. Kita ketemu sama, apalagi masa PSBB ini kan membuat kita ketemu lu lagi begitu ya. Jadi membuat kita akan menjadi jenuh dan akhirnya rutinitas yang selalu terus ada di hidup kita, sekitaran kita, sering terjadi konflik namanya. Nah, konflik ini bagaimana cara mengatasinya, itu yang saya akan sharingkan pada hari ini. Jadi yang pertama adalah mengatasi situasi yang menjenuhkan atau rutinitas. Kita nggak ada pilihan, tetap harus ada di situ. Kalau masa PSBB kita harus tetap di rumah, ketemu dengan orang-orang sekitar itu saja. Tentunya konflik semakin memuncak apa adanya, apalagi kebutuhan juga mendesak, membuat emosi semakin tidak terkendali. Jadi cara mengatasinya yang pertama adalah belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Tentunya setiap kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi lihatlah kelebihannya daripada kekurangannya. Kekurangannya mencoba kita berpikir, lu punya kurang, gua juga punya kurang. Jadi sama-sama punya kekurangan, tetapi mari kita lebih zoom kepada kelebihannya. Belajar mengasihi dan menerima sebagai saudara. Kalau itu bukan saudara, kita terima sebagai saudara. Firman Tuhan Roma 12 ayat 10 mengatakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi menjadikan orang lain seperti sebagai saudara itu adalah apa yang difirmankan Tuhan. Jadi kalau menganggap bahwa orang lain itu sebagai saudara, kelebihan kekurangannya kita akan terima begitu ya. Jadi kalau orang lain kita nggak mau terima kekurangannya, tetapi kakak adik di dalam kekurangan apapun juga kita tetap menyebut lu saudara gua. Kekurangan apapun lu tetap saudara gua, satu marga, satu ayah ibu begitu ya. Nah, jadi firman Tuhan ini mengajar kita untuk menjadikan orang lain itu seperti atau sebagai saudara, supaya kita bisa ada tempat atau ada hal yang membuat kita bisa masuk untuk mengasihi, ada lubang untuk mengasihi, ada jendela, ada pintu untuk bisa mengasihi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah bertindak secara adil. Jadi adil itu artinya kadang-kadang di kantor atau di formal maupun informal kita melihat bahwa di sisi masing-masing subjektivitas kita merasa bahwa orang lain itu nggak adil. Bos memperlakukan nggak adil. Mungkin dalam pelayanan gembala memperlakukan tidak adil, begitu ya. Tetapi adil itu tidak selalu merata, tidak selalu sama, tetapi sesuai porsi kebutuhan tanggung jawab. Jadi ada hak dan kewajiban. Jadi sesuai dengan haknya, maka kewajibannya adalah disesuaikan, begitu ya. Haknya semakin banyak didapat, kewajibannya harus semakin banyak untuk ditunaikan. Belajar mengampuni, nah tentunya di dalam masa yang terus menerus setiap hari ketemu sama seseorang atau lingkungan kita akan banyak kesalahan dan kita mau belajar untuk bisa mengampuni. Ya udah, mengampuni itu adalah melupakan yang lalu. Artinya yang kemarin ya udah kemarin, yang minggu lalu, yang bulan lalu ya sudah, udah dilupakan, udah minta maaf dan kita melakukan hal yang baru. Paling tidak suka orang adalah diungkit. Jadi kita juga tidak belajar untuk mengungkit kesalahan orang lain, apalagi itu sudah diselesaikan dengan baik. Belajar menikmati pekerjaan atau rutinitas yang ada.
Kalau nggak ada pilihan, satu-satunya cara adalah mencintai apa yang ada di sekitar kita, rumah kita apa adanya kita cintai. Kemudian fasilitas yang ada di rumah kita ya ini saja, ya udah kita belajar mencintai, dan juga orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita itu belajar untuk mencintai. Jadi membuat kita bisa nyaman dan tidak terganggu oleh keadaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah teruslah berkarya. Jadi melalui media apapun juga kita bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih supaya hari ini kami tetap semangat untuk menjalani kehidupan di masa-masa PSBB, di masa-masa social distancing. Kiranya tetap berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak muda, mereka tetap maju di dalam iman dalam situasi apapun juga. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semuanya hari ini sampai Tuhan datang yang 2 kalinya. Percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, shalom.